Nah, apakah materinya sudah tampil di layar kalian masing-masing? Belum. Sudah Pak, sudah. Oh, sudah ya. Sudah, Bang. Baik. Anak-anak, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di awal pertemuan kita ya, bahwasanya dalam satu tahun pelajaran 2021-2022 pada mata pelajaran sosiologi itu kalian akan mempelajari 4 kompetensi dasar atau disingkat dengan KD. Nah, 4 KD itu dibagi 2 di semester 1, 2 di semester 2. Nah, pada hari ini kita akan belajar KD pertama, KD 3.1, yaitu mengetahui tentang ilmu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengenal ilmu sosiologi, maka kita perlu mengetahui bagaimana sih sejarahnya kok ada ilmu yang bernama ilmu sosiologi itu. Baik ya. Oke, kita lihat sejarah kelahiran sosiologi anak-anak. Ya. Jadi sejarah ilmu sosiologi, sebelum kita mengarah pada sejarahnya, kita alangkah lebih baiknya mengetahui istilah sosiologi secara sederhana dulu ya. Secara sederhana, kalau diartikan secara harfiah gitu ya, sosiologi itu berasal dari dua suku kata anak-anak. Dua suku kata dalam bahasa Latin. Sosiologi, sosio itu sosios kalau dalam bahasa Latin, logi itu logos ya. Sosios artinya masyarakat, logos artinya ilmu. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasanya sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ya. Itu adalah sederhananya. Jadi secara garis besarnya seperti itu anak-anak. Ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Pak Al mengutip pendapat dari Berger dalam bukunya Kamanto tahun 2004 mengatakan bahwa pemikiran sosiologi muncul ketika masyarakat menghadapi ancaman terhadap itu yang berwarna kuning, hal-hal yang selama ini dianggap sudah seharusnya demikian benar dan nyata. Jadi masyarakat itu mengalami hal-hal yang aneh pada fenomena yang terjadi atau sering terjadi, yang fenomena yang nyata, fenomena yang benar. Nah, orang mulai melakukan renungan sosiologis manakala hal-hal yang diyakini tersebut mengalami krisis. Jadi ketika masyarakat itu mengalami suatu fenomena ya, fenomena ini ya sering terjadi gitu loh. Tetapi pada momen-momen tertentu itu mengalami krisis. Nah, pada waktu itu belum ditemukan suatu ilmu yang khusus mengkaji tentang permasalahan dalam masyarakat ya. Oleh karena itu ya, kita lihat sejarahnya lagi. Oleh karena itu, sosiologi itu memisahkan diri dari induk ilmu pengetahuan. Di sini saya akan menampilkan bagan bahwasanya semua ilmu pengetahuan dulunya itu menjadi satu anak-anak. Semua ilmu pengetahuan itu dulunya menjadi satu yang disebut dengan filsafat. Maka filsafat di sini ya disebut sebagai induk ilmu pengetahuan. Nah, pada perkembangannya ini ada beberapa cabang ilmu pengetahuan yang keluar dari induk ilmu pengetahuan. Yang pertama itu adalah ilmu astronomi, yang kedua adalah ilmu fisika. Jadi dua cabang ilmu pengetahuan ini yang mengawali berbagai rumpun ilmu pengetahuan keluar dari induknya gitu ya. Sehingga ilmu sosiologi juga keluar dari induk ilmu pengetahuan menjadi cabang ilmu pengetahuan baru pada abad ke-19 anak-anak ya, pada abad ke-19 diingat-ingat. Lalu bagiannya lagi anak-anak, tadi Pak Alan mengatakan bahwasanya pemikiran sosiologis itu lahir ketika ada krisis yang melanda masyarakat. Krisis itu terjadi karena adanya fenomena yang biasa terjadi dan benar dan juga nyata juga gitu loh.
Apa fenomena yang biasa terjadi benar dan nyata itu? Yaitu adalah perubahan. Kalau dalam hal ini adalah revolusi, anak-anak. Anak-anak, perubahan itu ada dua, ya. Ini bisa dicatat, perubahan itu ada dua. Ada yang disebut dengan evolusi dan juga ada yang disebut dengan revolusi. Kalau evolusi itu adalah perubahan yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan revolusi itu adalah perubahan yang terjadi pada jangka waktu yang singkat, anak-anak. Nah, contohnya evolusi adalah perubahan masyarakat primitif menjadi masyarakat yang modern, ya. Perubahan itu terjadi berabad-abad lamanya, gitu ya. Sedangkan revolusi itu terjadi sekitar hanya 1 tahun mungkin, dalam waktu yang singkat, gitu ya. Nah, perubahan atau revolusi, perubahan itu tidak bisa ditolak, anak-anak. Di dunia ini tidak ada satu hal yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri, ya. Jadi revolusi itu selalu membawa dampak, anak-anak, dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya misalkan revolusi industri, kan gitu. Ditemukannya mesin uap, lalu ketika ditemukannya mesin uap, orang berbondong-bondong untuk merubah sektor ekonomi yang dulunya itu bertumpu pada sektor pertanian menjadi sektor industri, ya, karena ditemukannya mesin itu, kan. Nah, itu menjadi dampak yang positif, anak-anak, adanya perkembangan dalam dunia teknologi, ya. Lalu selain dampak positif, revolusi juga berdampak negatif ternyata. Dampak negatifnya apa? Masyarakat itu ada yang mengalami ketertinggalan budaya, ada yang mengalami kegoncangan budaya. Sehingga, ya, misalkan, ya, saya contohkan misalkan revolusi industri, ya. Dengan ditemukannya mesin, kan gitu, maka mesin ini kan menggantikan tenaga kerja manusia, kan gitu. Tenaga kerja manusia ini tergantikan, anak-anak, tergantikan, lalu akhirnya apa? Mereka menjadi tidak bisa bekerja, menganggur, lalu menjadi masyarakat miskin, gitu. Nah, itu menjadi permasalahan tersendiri, anak-anak. Belum lagi adanya keserakahan dari pihak-pihak pemilik perusahaan dalam mengeksploitasi para pekerjanya. Mengeksploitasinya bagaimana? Jadi buruh atau pekerjanya itu digaji dengan upah yang rendah tetapi dengan beban kerja yang banyak, sehingga muncullah konflik, anak-anak. Muncullah konflik. Ya, muncul konflik. Akan tetapi bagaimana sih konflik ini bisa terjadi? Kenapa? Mengapa, ya? Mengapa konflik ini bisa terjadi? Hal itu disebabkan karena, ya, di sini bisa kalian lihat, ya, ketidaktahuan masyarakat dalam menghadapi perubahan atau mengelola hukum yang bisa menciptakan stabilitas. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang-orang pada waktu itu di Eropa, ya, terjadi di Eropa, mereka tidak bisa mengelola perubahan, tidak bisa menghadapi atau memiliki cara untuk menghadapi perubahan itu, maka orang-orang akan cenderung anarkis, anak-anak. Anarkis, demo sana, demo sini, tanpa adanya stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, ada tokoh yang bernama Auguste Comte, ya. Auguste Comte ini adalah seorang filsuf dari Perancis. Beliau menyarankan adanya penelitian tentang masyarakat, ya. Karena adanya krisis tersebut, ya, masyarakat sering konflik, kacau, sana sini ada peperangan. Maka perlu adanya suatu ilmu yang mempelajari khusus tentang masyarakat, di mana ilmu ini tujuannya untuk menciptakan stabilitas masyarakat, ya, masyarakat yang stabil, ya, gitu. Nah, lahirlah ilmu sosiologi, ya, dalam bukunya yang berjudul Cours
De Filosofi Positif. Jadi Auguste Comte ini mengarang suatu buku yang berjudul Cours de Filosofi Positif. Nah, judul ini khusus membahas ilmu sosiologi, di mana kajian atau objek sosiologi itu adalah manusia atau masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini adalah alurnya, anak-anak. Alur bagaimana ilmu sosiologi itu lahir. Nah, kalau kita sudah tahu alurnya, maka kita akan membahas sebabnya atau latar belakangnya. Kenapa sih ilmu sosiologi itu bisa lahir gitu ya. Nah, di sini latar belakangnya kita lihat. Nah, yang pertama itu adalah revolusi politik. Jadi, yang kedua adalah revolusi industri. Nah, sebenarnya anak-anak, kalau kalian ditanya dua peristiwa besar yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi adalah revolusi politik yang awalnya itu terjadi di Perancis, dan yang kedua adalah revolusi industri yang terjadi di Inggris gitu ya. Ini adalah latar belakang lahirnya. Nah, pada perkembangannya ada beberapa fenomena yang melatar belakangi perkembangan ilmu sosiologi, seperti kemunculan sosialisme, kemunculan feminisme, dan juga urbanisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan anak-anak. Jadi kalau ditanya soal latar belakang dua fenomena besar yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi adalah satu, revolusi politik yang terjadi di Perancis, yang kedua adalah revolusi industri yang terjadi di Inggris. Tetapi pada perkembangannya ada kemunculan sosialisme, feminisme, urbanisasi, dan perkembangan ilmu pengetahuan anak-anak. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu revolusi politik pertama ya. Revolusi politik. Nah, revolusi politik itu terjadi awalnya di Prancis anak-anak pada tahun 1789, di mana pada waktu itu Perancis dipimpin oleh kaum bangsawan anak-anak ya. Kaum bangsawan dengan sistem pemerintahan monarki absolut ya, semua itu dipimpin oleh raja bangsawan di sini, sehingga masyarakat harus membayar upeti dan harus mematuhi aturan-aturan yang berat sebelah ya. Artinya apa? Masyarakat tidak bisa memutuskan untuk membuat peraturan gitu kan, sehingga ada pergolakan di sini, ada pergerakan menuntut adanya pergantian sistem pemerintahan yang dulunya itu monarki absolut untuk diganti menjadi pemerintahan yang demokratis. Nah, pada tahun 1789 ini pecahlah konflik antara kaum bangsawan dengan rakyat jelata di Prancis. Nah, pada waktu itu ya, jatuhlah pemerintahan monarki absolut anak-anak. Jatuh lalu diganti pemerintahan yang demokratis. Nah, di sini bisa kalian baca ya. Jadi revolusi Prancis pada tahun 1789 memberikan semangat bagi para pemikir untuk mempelajari perubahan yang terjadi pada masyarakat. Revolusi selain perubahan tatanan politik juga membawa dampak yang begitu luar biasa bagi masyarakat. Serangkaian konflik dan peperangan menimbulkan kerugian yang luar biasa bagi masyarakat terutama di Prancis. Jadi dampak ketika ada revolusi Prancis itu selain perubahan tatanan politik yang dulunya itu dikuasai oleh bangsawan menjadi sistem pemerintahan yang demokratis, artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat itu ya, demokratis ya. Nah, selain itu, selain perubahan tatanan politik juga adanya konflik anak-anak, konflik yang berkepanjangan ya. Satu tidak percaya yang satunya, kelompok satu tidak percaya kelompok lainnya, dan lain sebagainya, maka konflik terjadi terus menerus. Oleh karena itu para pemikir itu berusaha untuk mencari solusi ya, bagaimana kita bisa mengembalikan kondisi yang sedang berkonflik ini menjadi kondisi yang stabil kan gitu. Di sini para pemikir terpecah yang sebagian ada yang menginginkan untuk kembali pada masa abad pertengahan ya, yang lainnya berusaha untuk meyakinkan bahwasanya harus ada celah atau solusi
untuk membuat tatanan masyarakat masa depan ya. Akhirnya muncullah di sini sosiologi klasik ya, ilmu sosiologi klasik oleh tokoh-tokoh yang terkenal yang bernama Auguste Comte tadi dan Emile Durkheim ya, Auguste Comte dan Emile Durkheim. Ini sebagai informasi tambahan anak-anak, Auguste Comte tadi pada alur sejarahnya, Auguste Comte ini adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah sosiologi dalam bukunya Cours de Philosophie positif gitu kan. Nah, dalam bukunya itu beliau mengemukakan bahwasanya sosiologi objeknya itu adalah manusia atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Auguste Comte ini disebut sebagai bapak sosiologi anak-anak. Nah, sebagai informasi tambahan lagi anak-anak, orang yang pertama kali mengkaji tentang ilmu kemasyarakatan itu adalah Ibnu Khaldun anak-anak. Ibnu Khaldun itu adalah seorang tokoh muslim ya, yang pertama kali membahas atau mengkaji ilmu tentang kemasyarakatan. Akan tetapi pada perkembangannya yang menggunakan istilah sosiologi itu adalah Auguste Comte, sehingga yang menjadi bapak sosiologi itu bukan Ibnu Khaldun tetapi Auguste Comte. Itu ya tentang revolusi politik yang terjadi di Perancis. Berikutnya adalah revolusi industri ya. Revolusi industri, tadi Pak Alan mengatakan revolusi industri itu ditandai dengan penemuan mesin uap pertama kali oleh James Watt ya. Oke, di sini coba kalian lihat, selain revolusi politik yang melanda Eropa, revolusi industri juga ikut ambil bagian memberikan warna pada lahirnya sosiologi. Nah, revolusi industri ini ditandai dengan berubahnya corak produksi negara-negara Eropa yang semula itu bertumpu pada sektor pertanian ya, berubah di sini pada sektor industri. Nah, revolusi industri ini muncul sebagai akibat dari lahirnya penemuan baru di bidang teknologi. Apa yang tadi saya katakan? Ya, penemuan mesin uap oleh James Watt. Nah, selain itu anak-anak, maka pada masa itu, pada masa revolusi industri ini lahirlah sekelompok orang yang disebut dengan kapitalis ya. Kapitalis ini siapa? Kapitalis ini adalah orang-orang yang memiliki modal untuk menanamkan usahanya, membuat suatu pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan ya. Atau kalau di keterangan di sini bisa kalian baca penguasa aset produksi gitu ya. Nah, orang kapitalis ini adalah sebagian kecil dari masyarakat pada waktu itu ya, sebagian kecil. Sedangkan sebagian besarnya lagi itu menjadi buruhan anak ya. Oleh karena itu, tadi yang sudah saya sampaikan di awal, masyarakat pada masa revolusi industri ini selain berdampak positif juga berdampak negatif. Artinya apa? Adanya keserakahan dari kaum kapitalis anak-anak. Kaum kapitalis pada waktu itu serakah, mereka ingin meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan modal yang sedikit mungkin ya. Kalau di sini berarti menekan upah para buruh ya, upah para buruh dibayar atau digaji rendah, sedangkan beban kerjanya itu dibebani kerja yang berat. Nah, oleh karena itu timbullah pemberontakan anak. Timbul pemberontakan dari para kaum buruh ya terhadap kaum kapitalis. Nah, adanya pemberontakan ini ya yang nantinya disebut sebagai konflik vertikal anak. Konflik vertikal. Di konflik vertikal itu adalah konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan. Atasan di sini adalah kaum kapitalis, bawahan di sini adalah kaum buruh atau yang dikenal sebagai kaum proletar. Ini bisa dicatat, kaum proletar itu adalah kaum buruh. Sedangkan kaum pemilik modal itu kaum kapitalis atau disebut juga kaum borjuis. Nah, anak-anak, pada masa revolusi industri ini anak-anak stratifikasi masyarakat itu berubah. Stratifikasi masyarakat itu berubah ya. Yang sebelumnya itu status sosial yang tinggi itu
dipegang oleh kaum bangsawan ya. Kaum bangsawan menempati kelas sosial yang paling tinggi gitu loh, yang paling atas ya. Nah, setelah adanya revolusi industri ini bergeser anak-anak. Siapa yang menduduki kelas atas ya? Tidak hanya kaum bangsawan tetapi juga kaum ini, kaum kapitalis. Nah, kaum kapitalis pada masa revolusi industri ini berhasil menenggerkan dirinya ke puncak kelas sosial ya. Karena dia pemilik modal, pemilik aset perusahaan gitu loh. Nah, itu sebagai informasi tambahan anak-anak. Nah, kembali lagi ke konflik ya. Pemberontakan oleh kaum buruh terhadap kaum kapitalis ini menarik perhatian bagi para pemikir-pemikir atau tokoh-tokoh sosiologi pada masa itu. Antara lain adalah Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim, dan George Simmels. Ya, jadi beberapa tokoh ini nantinya akan disebut sebagai founding fathers atau pendiri, bapak pendiri. Bapak pendiri apa? Bapak pendiri ilmu sosiologi. Oke, jadi itu adalah dua peristiwa besar yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi ya anak-anak ya. Berikutnya anak-anak, yang ketiga, 4, 5, dan 6 ini adalah beberapa fenomena yang bisa mengembangkan ya, bisa mengembangkan ilmu sosiologi. Yang pertama adalah kemunculan sosialis ya. Sosialisme itu adalah suatu paham yang menuntut kesetaraan hak ya, kesetaraan hak asasi manusia dan kewajibannya gitu loh. Jadi kalau keinginan masyarakat kapitalis kan orang-orang yang memiliki modal itu bertengger di puncak kan gitu, berhasil menjadi raja dalam hierarki status sosial. Akan tapi oleh kaum sosialis ini ditentang anak-anak karena mereka menuntut persamaan hak. Karena apa? Karena banyak kejadian perlakuan semena-mena oleh kaum kapitalis terhadap kaum-kaum buruh gitu loh, sehingga sosialis ini menuntut adanya persamaan hak, sehingga kaum sosialis di sini itu menjadi musuh bebuyutan anak-anak, menjadi musuh bebuyutan kaum kapitalis ya. Dan di sini kaum sosialis itu didukung oleh Karl Marx, seorang tokoh ekonomi sekaligus tokoh sosiologi gitu. Nah, akan tetapi walaupun Karl Marx ini secara tegas itu tidak tidak secara tegas dia itu ingin mengembangkan sosialisme, tetapi dia tetap mendukung, sehingga pada waktu itu kapitalisme itu lebih mengkhawatirkan isu sosialisme yang dibawa oleh Karl Marx ya, yang nantinya disebut sebagai revolusi sosial atau gerakan buruh gitu ya. Nah, itu adalah kemunculan sosialisme anak. Berikutnya adalah feminisme. Feminisme ini juga sama sebenarnya, menuntut kesamaan hak. Akan tapi feminisme ini dibawa oleh kaum perempuan, di mana kaum perempuan itu ingin setara ya, sederajat dengan kaum laki-laki. Nah, pada waktu itu anak-anak di Eropa sana itu ada namanya subordinasi. Ini sebagai informasi tambahan, subordinasi ini saya garis tebal ya. Subordinasi itu merupakan penomorduaan ya, penomorduaan terhadap kelompok tertentu. Dalam hal ini berarti penomorduaan terhadap kaum perempuan anak-anak. Jadi dari segi pendidikan, lalu politik, lalu apalagi pekerjaan, kaum perempuan itu selalu dinomorduakan. Artinya ketika dalam hal pendidikan kaum perempuan itu tidak boleh sekolah tinggi ya. Dalam hal pekerjaan kaum perempuan itu karena dianggap lebih lemah daripada kaum laki-laki, maka mereka digaji lebih rendah daripada kaum laki-laki. Dalam hal jabatan juga sama. Jadi kaum perempuan itu sedikit sekali yang memegang atau yang menduduki kursi politik pada waktu itu ya. Nah, kaum feminisme ini juga menuntut adanya persamaan hak dan penghapusan perbudakan serta kedudukan perempuan dalam hukum menjadi perhatian utama para aktivis feminisme ini. Jadi selain dia itu menuntut adanya kesamaan atau kesetaraan hak antara kaum laki-laki dan perempuan,
mereka juga ingin menghapus sistem perbudakan anak-anak. Pada masa itu di Eropa sana masih adanya sistem perbudakan. Jadi budak itu di sana masih ada. Setelah adanya hak asasi manusia, budak itu dihapuskan kan gitu. Nah, itu adalah feminisme anak-anak. Berikutnya adalah urbanisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan. Kita bahas urbanisasi terlebih dahulu. Jadi urbanisasi itu apa? Perpindahan dari desa ke kota. Urbanisasi itu adalah dampak dari revolusi industri anak-anak. Revolusi industri itu kan membuat orang-orang kapital itu menciptakan suatu perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik. Nah, biasanya pabrik-pabrik itu didirikan di pinggiran kota ya, atau kantornya berada di pusat kota kan gitu. Sehingga masyarakat banyak yang mengira kalau pergi ke kota itu pasti mendapatkan pekerjaan kan gitu. Dan orang-orang yang ada di desa itu bondong-bondong untuk pergi ke kota. Akan tapi pada kenyataannya ya ini ya, lapangan pekerjaan yang ada di kota itu tidak cukup untuk menampung jumlah fluktuasi ya. Jumlah fluktuasi yang terjadi akibat adanya urbanisasi, sehingga mereka terpaksa menganggur menjadi masyarakat miskin kota, dan ini menjadi permasalahan baru di perkotaan gitu loh ya. Nah, itu menjadi objek kajian sosiologi juga. Lalu berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, di sini pada waktu itu para pemikir sosiolog itu sebenarnya ingin mencoba menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan alam. Akan tetapi bedanya anak-anak, ilmu pengetahuan alam dengan ilmu sosial itu sangat mencolok. Di sini ilmu pengetahuan alam itu harus menggunakan hitung-hitungan yang pasti, dalam arti 1+1 sama dengan 2. Tetapi kalau di ilmu pengetahuan sosial 1+1 itu tidak harus 2, bisa 3, bisa 4, bisa dan seterusnya gitu ya anak-anak ya. Oke, itu adalah penjelasan dari latar belakang lahirnya ilmu sosiologi. Kalau dilihat dari dua fenomena besarnya itu adalah revolusi politik dan revolusi industri. Akan tapi pada perkembangannya ada kemunculan sosialisme, feminisme, urbanisasi, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah sejarah lahirnya ilmu sosiologi anak-anak. Itu ya. Baik, itu adalah paparan materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak? Saya ingin menanyakan sesuatu pada kalian terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi. Apakah materi yang tadi sudah saya sampaikan itu kalian catat atau sudah kalian pahami dengan benar? Saya panggil satu persatu namanya ya. Saya acak. Ini siapa ini namanya? Ika Hinatur Rofiah Ahmad. Ika Hinatur. Hadir, Pak. Hadir. Silakan kameranya dinyalakan, no. Dari tadi kok kameramu belum dinyalakan. Pertanyaannya, no, ya. Sosiologi itu lahir pada abad ke Bentar, Pak. Loh, Tidak tahu, Pak. loh, ada yang bisa memberitahu? Ada yang bisa menjawab? Abad ke-19. Oke, 19. Denny, Andin, terima kasih sudah membantu. Nah, pada mulanya ya, semua ilmu pengetahuan itu menjadi satu, menjadi induk ilmu pengetahuan. Induk ilmu pengetahuan itu disebut dengan ilmu Risma Devi Nur. Halo Risma Devi. Iya, Pak. Ya. Tadi mendengar pertanyaan dari saya? Mendengar, Pak. Induk ilmu pengetahuan itu disebut dengan ilmu Bentar. Pak, saya. siapa? Anindya. Iya. Ilmu filsafat. Benar, ilmu filsafat. Anindya, coba wajahmu diperlihatkan. No, kameramu. Pinter. Ya, terima kasih Anindya ya. Nah, ini dapat poin Anindya, ini berhasil menjawab. Berikutnya, Nana, pertanyaan berikutnya. Rofihan. Halo. Halo Pak, Ya.
Siap-siap saya tanyai ya. Oke Rofihan, pertanyaannya adalah dua peristiwa besar yang melatar belakangi lahirnya ilmu sosiologi adalah nggak bisa. Alda Hamidatus. Revolusi politik dengan revolusi industri. Revolusi politiknya itu terjadi di mana, Alda? Terjadi di Eropa. Iya, di negara mana? Prancis. Ya, pada tahun 1700 lupa 1786 tak berapa. Urut 1789. 789. Terima 89. kasih. Siapa namamu? Alda Hamidatus. Oke, dapat poin Alda. Oke, seperti itu anak-anak ya. Itu adalah pertanyaan terakhir ya. Biar kalian tidak terlalu terbebani dalam hal kuota, karena ini kita sudah 1 jam full ya. Maka saya akhiri ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.